Kedengaran di belakang. Haleluya, kedengaran sampai di belakang. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya saudara, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Hari-hari ini saudara yang kasih, harus kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Setelah udah hampir menjelang 2 tahun sudah kasih masa COVID ini di bangsa kita. Tetapi sudah kasih banyak orang yang sudah pergi oleh karena penyakit ini dan lain sebagainya saudara. Tetapi sampai saat ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Artinya kita harus berani berkata secara langsung, secara jujur di dalam hati kita. Kita seharusnya sudah mati untuk dunia, tetapi kita hidup hanya untuk Tuhan. Kita hidup karena Yesus. Kita ada di bumi saat ini karena Tuhan masih memerlukan sudah kasih hidup kita. Karena saudara masih mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangannya, menjadi saluran berkatnya, menjadi terangnya sudah kasih. Akan banyak orang-orang yang membutuhkan topangan doa saudara. Untuk itu sudah kasih, tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Apapun yang terjadi, semuanya itu tidak bisa menghilangkan sukacita kita. Sukacita yang abadi sudah dicurahkan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Silakan Pak Hutajulu. 2 Timotius yang ketiga ayat yang pertama. Satu ayat saja. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sudah menjadi ayat yang sangat biasa kita dengar. Bahkan Pak Gembala sudah berulang kali menyampaikan ayat ini jauh-jauh sebelumnya terjadi COVID-19. Tetapi sudah yang kekasih, semakin jelas kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, penggenapan firman Tuhan ini sesudah nyata pada saat ini. Dikatakan oleh firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tuhan telah memperingatkan bahwa peristiwa akhir zaman akan ada hal-hal yang sangat mengerikan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman akhir akan terjadi hal-hal yang sangat mengerikan, yang tidak pernah terprediksi sebelumnya, yang tidak pernah terduga sebelumnya, yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia sebelumnya. Tapi secara tiba-tiba zaman itu akan terjadi. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan atas cara Tuhan yang sangat ajaib, memberikan hal-hal untuk boleh kita pahami secara nyata, yaitu kejadian-kejadian di masa sekarang ini. Itu sudah jauh dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa itu akan terjadi. Bagi sebagian orang yang tidak mengenal firman, yang tidak tahu jalan Tuhan, sepertinya zaman ini seperti zaman yang mengagetkan. Seperti zaman yang mendadak terjadi demikian. Tetapi sebenarnya bagi kita yang sudah tahu firman Tuhan, kita sudah tahu bahwa itu akan terjadi satu saat. Cuman momennya kita nggak tahu kapan. Tetapi hari ini, tahun ini saudara, sudah banyak semakin nyata digenapi. Saudara kekasih, sudah jauh sebelumnya Pak Gembala menyampaikan kepada kita di dalam kitab Matius 24. Bahkan mungkin sidang jemaat di tempat ini sudah bosan mendengarnya. Matius 24 sebelum COVID pun sudah berulang kali disampaikan bahwasannya pada zaman akhir akan terjadi goncangan demi goncangan di bumi. Bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka akan terjadi di bumi ini. Perang demi perang akan terjadi, wabah akan terjadi. Itu semua sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan saudara. Dan ketika itu digenapi, banyak orang sudah yang kekasih heran dan bertanya kepada Tuhan. Padahal sebenarnya itu hanya semua penggenapan-penggenapan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Di dalam kitab Matius sudah jelas dikatakan saudara, satu saat nanti, makanya kita nggak perlu heran, satu saat nanti akan terjadi semua orang, semua bangsa-bangsa akan membenci orang-orang pilihan, akan membenci tebusan-tebusan Tuhan, akan membenci orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya ketika terjadi, lalu bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana itu. Tidak lagi pertanyaan. Itu sudah diajarkan oleh Tuhan jauh sebelumnya kepada kita. Bahwa itu pasti akan terjadi. Bapak ibu saudara, di zaman sekarang ini pergumulan hidup akan semakin berat. Dan akan semakin sukar. Kita bersyukur kalau sidang jemaat Tuhan di tempat ini belum terlalu merasakan. Kalau saya melihat belum terlalu merasakan sidang jemaat Tuhan di sini. Tetapi itu pun bukan karena kehebatanmu. Itu pun bukan karena kebaikanmu. Tetapi itu semuanya karena perlindungan Tuhan. Karena anugerah Tuhan bagi umatnya. Karena kasih sayangnya memelihara umatnya. Tetapi sadarlah Bapak Ibu, di belahan dunia ini sudah banyak orang kasih yang tidak sanggup bertahan hidup. Oleh karena goncangan di mana-mana. Oleh karena goncangan ekonomi, goncangan kesehatan. Dalam satu keluarga ada 3 yang hilang oleh karena COVID. Ada satu keluarga saudara yang saya tahu anaknya 3 hilang karena COVID. Tetapi kita masih dipelihara oleh Tuhan. Masih aman kita dipelihara oleh Tuhan. Bukankah keadaan ini membuat kita semakin mengucap syukur kepada Tuhan? Bukankah hari ini harus kaya kita mengucap syukur kepada Tuhan? Kalau zaman sekarang ini masih ada anak-anak Tuhan, tebusan darah Yesus bersungut-sungut karena kurang penghasilan. Bersungut-sungut karena menurun penghasilan. Cek hatimu Bapak Ibu. Benarkah engkau warga kerajaan sorga atau tidak? Jangan-jangan kita warga kerajaan dunia ini. Kalau kita warga kerajaan sorga, saya yakin zaman sekarang ini sukacita kita bukanlah perkara-perkara lahiriah. Bukanlah perkara-perkara materi. Dunia ini selalu menilai segala sesuatu dengan perkara materi. Dunia ini selalu menilai segala sesuatu secara lahiriah. Bukankah setiap kita ketemu dengan orang, sudah punya rumah, sudah punya mobil, apa pekerjaannya, berapa penghasilannya? Selalu kalau berbicara sudah dikasih orang, ngahebati nuaing bah, ngajago nuangi, ngamamorai mana nuaing. Tanpa tahu kekayaannya itu datangnya dari mana. Karena menyembah berhala kah? Datangnya dari Pantura Selatan kah? Datangnya karena tipu daya kah? Datangnya karena dusta kah? Datangnya karena apa kekayaannya itu? Orang tidak peduli. Ibu-ibu gonta-ganti misalnya tas branded, sepatu branded segala macam saudara. Tanpa diketahui mungkin hasil perselingkuhan. Hasil jual diri. Banyak orang melakukannya Bapak Ibu. Banyak orang melakukannya. Kudus. Nampaknya di muka semua orang. Tetapi sudah kasih. Di tempat-tempat yang tersembunyi dia menjual diri. Untuk mendapatkan yang namanya uang. Saudara kekasih dalam nama Yesus. Uang bukanlah segalanya. Sesungguhnya supaya kita sadar. Kebutuhan mendasar manusia bukan uang. Saudara percaya itu? Kebutuhan mendasar manusia bukan uang. Walaupun kita membutuhkan uang. Memang anak-anak Tuhan membutuhkan uang. Tetapi sesungguhnya kebutuhan mendasar
anak-anak Tuhan, kebutuhan mendasar manusia bukan uang. Kalaulah kebutuhan mendasar manusia adalah uang, kenapa banyak orang kaya raya bunuh diri? Kenapa banyak orang kaya raya, saudara, merusak diri dengan narkoba? Kenapa banyak orang yang kaya raya, sesudah dia kaya raya, dia jadi jatuh kepada perzinahan, kepada persundalan? Kenapa? Kalau memang uang kebutuhan manusia, tetapi kebutuhan mendasar manusia bukan uang. Kebutuhan mendasar manusia adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Ketika pribadi Tuhan masuk dan menguasai hidup kita, disitulah kita temukan jati diri kita yang sesungguhnya. Disitulah kita temukan sukacita yang abadi, sukacita yang sejati. Maka jikalau kita anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptis, sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah bisa mengusir setan, hanya sedikit turun penghasilan, hilang sukacitamu, saya ragukan ada Yesus di dalam hatimu atau tidak. Jangan-jangan hanya luarnya kita mengiring Tuhan. Kalau kita benar-benar dikuasai oleh Tuhan, saudara, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Seperti lagu kita tadi, ketelanjangan, kelaparan, kemiskinan, aniaya, semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, kelimpahan itu juga nggak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Banyak orang tidak dapat dipisahkan dari kelaparan, dari kemiskinan, tetapi dipisahkan oleh kelimpahan. Ketika dia mulai naik ekonominya, dia lupa Tuhan. Ketika dia mulai naik sosial hidupnya secara pandangan dunia, dia lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dia lupa mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kepuasannya sebenarnya belum Tuhan. Walaupun dia beribadah dengan tekun, walaupun sebenarnya rajin ke gereja, tetapi kepuasannya bukan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kekasih, pergumulan hidup ke depan akan semakin berat. Masa-masa yang sukar akan semakin nyata. Di mana-mana, saudara kasih, itu bukan hanya terjadi di satu tempat. Karena itu adalah tanda akhir zaman. Berarti seluruh dunia akan merasakan hal yang sama tanpa terkecuali. Tetapi saudara kekasih dalam nama Yesus, seringkali kita anak-anak Tuhan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita pikir kita nggak melalui masalah lagi. Kan aku udah datang kepada Tuhan, kenapa datang masalah? Saudara kekasih dalam nama Yesus, pergumulan hidup, entahkah kita mengiring Tuhan, entahkah kita tidak mengiring Tuhan, saudara, pergumulan hidup tetap ada. Kesukaran tetap ada. Jalan yang curam, jalan yang terjal, jalan yang licin akan tetap kita lewati. Tetapi apakah yang membedakannya? Tuhan berjanji, di masa kesukaran itu Tuhan memberikan kita jalan keluar. Makanya sesulit apapun kehidupan, anak-anak Tuhan jangan pernah berputus asa. Sesulit apapun kehidupan, jangan pernah berputus asa. Kenapa banyak orang berputus asa kalau ekonominya terpuruk? Kenapa banyak orang berputus asa menjalani hidup ketika ekonominya tidak lancar? Kenapa banyak orang berputus asa menjalani hidup ketika cita-citanya tidak kesampaian? Karena kepuasannya adalah dunia. Kalau Tuhan kepuasan kita, gampang aja kan, saudara. Aku lahir dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Amin. Apa beratnya, saudara? Apa beratnya, saudaraku? Harus kita melatih iman kita mulai sekarang. Apapun yang sukar ke depan kita hadapi,
Kita harus siapkan mental iman kita, saudara, bahwa kita harus tetap berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan karena tantangan hidup, jangan karena masalah, jangan karena pergumulan membuat kita jatuh ke dalam dosa, membuat kita menyimpang daripada kebenaran. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, situasi-situasi saat ini, saudara kasih, membuat kita tidak berani sedetik pun melepaskan Tuhan. Jangan pegang Tuhan hanya hari Minggu. Amin. Jangan pegang Tuhan hanya hari Minggu. Karena iblis itu bekerja bukan hanya hari Minggu. Hari-hari kita nggak mengerti. Nyawa kita nggak tahu kita kapan melayang. Siapa yang tahu, saudara? Kita sehat sekarang, tiba-tiba besok mendadak datang penyakit itu. Siapa yang bisa memprediksi? Siapa yang bisa tahu? Lagi enjoy-enjoynya kita, lagi berhasil-berhasilnya, lagi enak-enaknya hidup kita, lagi naik-naiknya karir kita, lagi banyak-banyaknya sahabat kita, lagi banyak-banyaknya penghasilan kita. Tiba-tiba pada saat yang tidak kita sangka-sangka, maut menjemput. Siapa yang tahu itu? Hanya Tuhan yang tahu. Makanya sudah kasih gak perlu menyombongkan diri dalam hidup kepada Tuhan, apalagi kepada Tuhan. Jangan, saudara kekasih, kita hanya melekat kepada dunia ini, saudara kekasih. Ciri yang mau melekat kepada Tuhan, takut dia hilang persekutuan dengan Tuhan. Itu ciri. Ciri yang melekat kepada Tuhan, takut kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita nggak takut hilang persekutuan dengan Tuhan, yang hanya kita takutkan hilang penghasilan, mulai kurang pelanggan, mulai tidak ada lagi uang masuk dari sana sini. Hanya itu yang kita takutkan, tanpa kita abaikan persekutuan kita dengan Tuhan bagaimana? Hidup kita di hadapan Tuhan bagaimana? Berkenankah hidup kita kepada Tuhan atau tidak? Saudara kekasih dalam nama Yesus, mari kita Bapak Ibu saudara kasih, mulai kita membuka hati selebar-lebarnya kepada Tuhan. Harus kita punya prinsip dalam hidup ini. Sebenarnya aku sudah mati karena dosa. Jadi aku mati, hidup bukan untuk dosa lagi. Saya hidup karena ditebus oleh darah Yesus. Berarti hidupku sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Kalau sepenuhnya untuk Tuhan, kita nggak takut lagi memikirkan dihormati orang kah kita atau tidak, ditolak orang kah kita atau tidak, dilecehkan orang kah kita atau tidak, dikucilkan keluarga kah kita atau tidak, dikucilkan teman sekampung kita atau tidak. Kita nggak perlu pikirkan itu, karena kita hidup untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan berarti kita nggak perlu mengasihi orang, justru harus. Banyak orang yang berpikiran, saudara, kalau sudah ikut Tuhan, oh orang ini kalau sudah ikut Tuhan nggak perlu lagi keluarga, nggak perlu lagi ini, siapa bilang nggak perlu keluarga? Justru anak-anak Tuhan harus lebih nyata mengasihi keluarga. Amin. Harus mengasihi keluarga supaya mereka diselamatkan, supaya mereka menjadi milik Tuhan, saudara kekasih dalam nama Yesus. Jadi bukan berarti nggak sayang sama keluarga, harus sayang, tetapi jangan karena sayang sama keluarga kita menjadi kompromi akan dosa. Jangan karena sayang sama keluarga kita berani melukai Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi ayah dan ibunya lebih daripada aku, gak layak bagiku. Barang siapa yang mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, gak layak bagiku. Lebih mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripada aku, gak layak bagiku. Tidak layak bagi Tuhan. Tahu kebenaran, tetapi karena takut kepada keluarga, takut kepada orang tua, tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau keluar dari kegelapan, tidak mau keluar dari perbudakan berhala-berhala, saudara, maka Tuhan tidak layak menerima kita.
Saudara kekasih dalam nama Yesus, hari-hari ini harus kita naik sudah kasih kita kepada Tuhan. Harus naik pelan-pelan iman kita. Jangan dari tahun ke tahun begitu-begitu aja. Mau COVID, mau badai, mau apapun yang terjadi di bumi, sama aja, dingin aja. Kerohanian tetap dingin. Tidak, saudara, harus meningkat iman kita. Bukan hanya COVID yang melanda dunia ini, saudara. Banyak orang dari dulunya adanya wabah penyakit. Tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Nah itulah yang semua dibuat di medsos itu, saudara. Tahun sekian adanya COVID, adanya apa? Wabah. 50 juta yang mati. Ini sekarang belum ada seperti itu. Siapa bilang ini ada kaitannya dengan akhir zaman? Lihat tanda-tanda semuanya sekaligus. Banjir melanda berbagai negara sekaligus. Gak terhitung lagi berapa negara dalam 1 minggu yang dilanda oleh banjir sampai tenggelam, saudara. Rumah-rumah tenggelam. Mobil-mobil tidak berarti. Mobil-mobil mewah tidak berarti. Jadi gak ada artinya semuanya. Kalau hanya dunia ini menjadi kebanggaan. Harus hidup kita menuju kepada kekekalan yang disediakan oleh Tuhan. Hati kita harus ke sana. Kalau dunia ini yang akan kita tinggalkan. Memang di dunia ini saya jamin dari firman Tuhan. Di dunia ini anak-anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan takkan kelaparan. Takkan kekurangan. Tuhan berjanji akan memelihara anak-anaknya, saudara. Jadi kita tidak menakutkan itu. Ketika kita takut akan itu akan menjauh dari kita. Ketika kita nggak pernah pikirkan itu, saudara, malah berkat itu datang. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, hari-hari ini saudara, mulai dari COVID ini, kami lipat gandakan hari-hari untuk melayani saudara. Selagi masih ada kesempatan, dimanapun ada orang berkata, Pak doakan dulu, itu Pak Gembala langsung berlari kemanapun. Mau di desa manapun yang tidak ada kaitannya dengan penggembalaan kita. Bukan hanya masalah jiwa di dalam penggembalaan ini yang kami layani. Semua orang yang membutuhkan pelayanan dilayani, saudara. Yang sudah tua, yang sudah kakek-kakek, yang sudah nenek-nenek, yang bau sudah dikasih, dilayani semua. Tidak mengharapkan apa-apa, saudara. Jauh sudah kasih, kadang-kadang butuh sudah kasih perjalanan jauh untuk menempuh, mendoakan orang-orang sudah kasih. Kita nggak pikirkan sudah kasih bagaimana harus ke sana, bagaimana begini. Tetapi sudah kasih di akhir zaman ini kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mari sebentar kita baca. Tuhan sudah mengatur setiap kehidupan kita. Gak perlu karena kekuatan kita memikirkannya. Tuhan sendiri akan bekerja dalam hidup kita. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Silakan dibaca Pak Tajulu. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, dikatakan oleh Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, bagaimana saudara? Berarti anak-anak Tuhan yang benar bukan berarti gak pernah jatuh. Bukan berarti kalau orang percaya kepada Kristus bukan berarti bebas dari masa sukar. Bukan berarti kalau orang percaya kepada Tuhan bebas dari krisis. Harus, tidak harus. Sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bukan berarti saudara kalau kita percaya kepada Kristus sudah kasih, bukan berarti tidak pernah mengalami kegagalan. Bukan berarti tidak pernah mengalami tantangan. Bukan berarti tidak pernah mengalami kesusahan. Justru orang-orang pilihan lebih sering melewati itu semua. Untuk apa itu semuanya? Kadang-kadang justru sengaja Tuhan izinkan saudara kekasih. Kenapa saudara? Supaya memurnikan iman percaya kita. Hari-hari ini hari pemurnian iman. Hari-hari ini hari penampian.
akan ditampi semua gereja Tuhan. Gereja Tuhan sedang ditampi pada saat ini. Setiap ditampi akan keluar yang tidak berisi, yang tidak berguna, sampah-sampahnya terbuang. Demikianlah saudara kasih, gereja Tuhan akan mengalami pemurnian. Bagaimana caranya kita dimurnikan? Lewat tantangan hidup, lewat perjuangan hidup, lewat gelombang-gelombang yang terjadi, sakit penyakit yang terjadi. Bapak Ibu, teman-teman saya, hamba Tuhan, banyak yang mengalami sakit di masa sekarang ini. Saling menopang saudara, saling menopang. Ada yang sekarat, ada yang sudah pakai oksigen, gak bisa lagi bernapas. Kan karena ditunjukkan fotonya untuk mau ditopang dalam doa. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, semua melalui kesesakan juga. Saudara yang kekasih, tetapi apakah ketika kita mengalaminya langsung kita bilang Tuhan tidak baik? Apakah kita langsung berkata Tuhan itu tidak ada? Ketika kita melewati kesesakan itu, apakah kita katakan Tuhan tidak ada? Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, walaupun kita hidup benar saudara, walaupun kita hidup suci, kata firman Tuhan tadi saudara, ketika jatuh Tuhan akan menopang. Berarti ada kalanya jatuh. Jatuh dalam iman, jatuh dalam persekutuan, jatuh di dalam perekonomian, jatuh kacau dalam rumah tangga. Kadang-kadang itu Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan iman percaya kita, untuk memurnikan kasih kita kepada Tuhan. Benarkah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Jangan-jangan kita hanya mengasihi berkat-berkatnya. Jangan-jangan kita hanya mengasihi mujizatnya. Jangan-jangan kita hanya membutuhkan tangannya, bukan pribadinya. Tangannya yang terulur menyembuhkan, tangannya yang terulur untuk melakukan mujizat. Makanya banyak orang yang kami layani sudah kasih di desa-desa ya. Apalagi di daerah Lintong di Huta sana. Banyak saudara ya, yang butuh sudah kasih didoakan. Tetapi sesudah sembuh kembali mereka ke dosa. Ada saudara di sana pernah hilang ingatan sudah 6 bulan. Laki-laki ya. Jadi datang kedua orang tuanya bawa waktu itu. Kita layani datang ibadah beberapa kali. Sudah sembuh. Lalu kita tanya, mana yang sakit hari itu kok nggak datang lagi? Udah sembuh dia bu. Kalau udah sembuh nggak kembali lagi ke Tuhan. Banyak seperti itu saudara. Makanya banyak orang hanya membutuhkan mujizat, tidak membutuhkan Tuhan. Tuhan mau mencari orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Di dalam segala keadaan dia mengasihi Tuhan. Mau kaya, mau miskin, mau sukar, mau sulit, mau terjal, mau licin jalan curam, dalam liku-liku, dalam kegelapan, dalam apa, dalam semua yang diizinkan Tuhan terjadi. Hatinya tetap berkata, apapun yang terjadi, Engkau Tuhan menjadi pilihanku. Haleluya. Tuhan harus menjadi pilihan kita. Jangan hanya di bibir. Banyak kali kita mengatakan seperti itu di bibir. Di dalam doa-doa kita, Engkau satu-satunya pilihanku, tidak ada yang lain. Tetapi diperhadapkan kita ke dunia, kita kompromi juga kepada dosa. Kompromi juga kita kepada kegelapan. Kompromi juga kita kepada berhala-berhala saudara. Tidak fokus kita mengasihi Tuhan. Sebentar kita baca saudara. Amsal 11 ayat 8. Silakan dibaca Pak. Demikian firman Tuhan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Dikatakan oleh ayat ini, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Berarti orang benar juga mengalami kesukaran. Haleluya.
Orang benar juga mengalami kesukaran. Tetapi janji Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita dari tengah-tengah kesukaran itu. Tuhan akan menolong kita, membawa kita keluar dari kesukaran itu. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita di tengah-tengah kesukaran itu. Kesukaran akan tetap kita jalani, tetapi Tuhan akan memberi kekuatan yang luar biasa kepada kita. Karena Tuhan ada menyertai kita, saudara. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Luar biasa janji Tuhan, saudara. Tidak ada alasan bagi kita menjauh dari Tuhan. Dia sungguh Bapa yang baik, nyata sungguh pertolongannya. Amsal 12 ayat 13, silakan dibaca Pak. Demikian firman Amsal Tuhan. 12 ayat 13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Yakinlah, saudara pasti dapat keluar dari kesukaran. Semua katakan, saya pasti dapat keluar dari kesukaran. Tepat pada waktunya. Amin. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu yang terbaik yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Satu saat Tuhan pasti bawa kita keluar dari kesulitan itu, dari kesukaran hidup itu. Itu adalah janji Tuhan bagi orang yang percaya. Jadi di tengah-tengah kesukaran ada jalan keluar. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah panik menjalaninya. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Walaupun terlalu sakit, terlalu berat, terlalu berbeban berat kita menanggungnya. Letakkan saja di kaki Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku lakukan apa yang dapat kulakukan. Selebihnya engkau yang melakukan. Tapi harus kita lakukan apa yang dapat menjadi bagian kita. Apa yang dapat menjadi bagian kita, lakukan saudara. Ya, lakukan apa yang dapat menjadi bagian kita. Apa itu contohnya? Misalnya ada utang kita, saudara. Ada utang kita, ini contoh. Tuhan, lunaskan utangku Tuhan, utangku banyak. Tapi kita nggak lakukan bagian kita. Kita berpoya-poya, hidup mewah-mewah, jalan sana jalan sini sudah kasih, hidup bermewah-mewah, beli ini beli itu, padahal utang belum terlunasi. Ini namanya nggak melakukan tanggung jawab, saudara. Ya, itu nggak melakukan tanggung jawab. Tuhan lunasi utangku, tetapi kita nggak mau bekerja, hanya tidur-tiduran. Kita nggak melakukan tanggung jawab kita. Kita nggak mau beribadah, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau melakukan perintah Tuhan. Kita nggak mau melakukan bagian kita, tapi kita sudah kerjakan bagian kita. Kita sudah lakukan perintah Tuhan, kita sudah tekun beribadah, kita sudah berhemat, kita sudah kerja keras. Tetapi selebihnya utang masih tumpuk, selebihnya Tuhan akan kerjakan. Haleluya, haleluya saudara. Ada kesaksian seorang ibu saudara kasih dari agama seberang. Ya, dia diusir oleh keluarganya, dia orang kaya raya sebenarnya. Dia sudah pengajar di rumah-rumah sembahyang mereka, saudara. Ya, dia orang yang terkenal, orang tuanya orang tokoh di dalam agama mereka. Lalu ketika dia percaya kepada Yesus, dia diusir dari rumah mereka. Lalu dia melakukan bagiannya, dia tidak mau menjadi pengemis kepada orang Kristen, tidak mau memperalat. Oh, aku udah Kristen, aku diusir aku oleh keluargaku, bantulah aku. Enggak, dia tidak mau melakukannya. Dia berjualan hanya susu kacang katanya. Ya, uangnya katanya hanya 25.000 pada waktu itu. Itulah diolahnya untuk membuat susu dari kacang. Lalu dijalan-jalankanlah itu kepada anak-anak pertama-tama. Habis, langsung dijalankan lagi. Hingga satu saat dia sudah kasih bertemu dengan orang tertentu yang mengasihi Tuhan. Dibawa dia bersaksi, dibawa dia keliling-keliling dunia. Dan sekarang dia sudah Tuhan pakai dahsyat dan luar biasa. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tapi kalau kita sudah lakukan bagian kita, selebihnya kita nggak berdaya lagi, selebihnya kita nggak mampu lagi, sudah buntu di sini. Nggak tahu lagi mau berbuat apa, nggak usah panik. Letakkan di kaki Tuhan.
Jangan rasa malu. Aduh, apalah kata orang sama aku. Malu aku, direndahkan aku ya, dikucilkan aku ya. Kenapa kita harus menjaga perasaan orang? Yesus pun ditelanjangin ya di kayu salib. Yesus juga dipermalukan di kayu salib. Orang yang putus asa menjalani hidup, sebenarnya orang itu adalah yang tidak mengerti pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Kalau kita mengerti arti pengorbanan Yesus, ngapain kita malu ketika terpuruk? Ngapain kita malu ketika susah? Ngapain kita malu kalau sakit? Ada juga orang malu sakit. Ngapain malu sakit, saudara? Yesus juga kesakitan di kayu salib. Gak perlu kita malu menanggung serendah apapun. Asal jangan karena dosa. Amin. Asal jangan karena dosa. Gak perlu malu, saudara. Yesus juga ditelanjangi. Yesus juga ditinggalkan sendirian oleh orang-orang yang dikasihinya. Bayangkan murid yang paling terdekat dengan Yesus menyangkal Yesus. Ketika saya bayangkan itu, saya bayangkan. Misalnya satu saat Pak Joyce menyangkal saya karena saya misalnya jatuh dalam dosa. Lalu Pak Joyce bilang, "Ai sih, takut tade. Ya ita dahori Pak Joyce, dah, takut tade manangise." Tidak berusaha dia menolong saya untuk bangkit misalnya. Tidak berusaha menolong saya supaya pulih. Tidak, malah dia mencibirkan, malah apa? Oh, kesana enggak aku kenal itu katanya. Itu misalnya. Itu kan sakit luar biasa. Tetapi Pak Joyce nggak pernah melakukan itu. Karena saya juga nggak jatuh seperti itu. Haleluya. Jangan imani saya jatuh, saudara. Doakan sampai kepada rencana Tuhan. Ya. Tapi misalkan saya bilang itu. Itulah yang dialami oleh Yesus. Itu yang dialami oleh Yesus. Murid yang paling dekat. Orang yang paling dikasihinya Petrus menyangkal daripada Yesus. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita mengkhianati kita, ada sahabat-sahabat terdekat kita menusuk kita dari belakang, itu lazim di dunia. Amin. Gak perlu putus asa, amin. Ada baik-baik di depan kita. Hormat-hormat, puji-puji kita di depan kita. Di belakang kita, kita dihancurkan. Di belakang kita, kita ditusuk. Gak perlu kecut dan taur hati, biarkan aja. Silahkan katakan, silahkan aja. Sampai capek dia, silahkan. Setiap orang menerima bagiannya masing-masing. Siapapun manusia di dunia ini tidak bisa menghambat apa yang sudah diperuntukkan Tuhan bagimu. Amin. Jadi kalau kita bilang gara-gara dia dicegal langkahku, gara-gara dia hambat jalanku, gara-gara dia gak bisa naik karirku, gara-gara dia, gara-gara ngomongannya gak bisa naik karirku, gara-gara dia gak naik jabatanku. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, apapun dan siapapun tidak sanggup menghambat berkat Tuhan bagimu. Dan Tuhan tidak pernah salah alamat untuk memberikan berkat-berkatnya. Tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah salah, jangan takut. Silakanlah, sepertinya dicegal, sepertinya dihambat. Kalau masih Tuhan izinkan, masih ada yang lebih baik dari situ yang mau Tuhan siapkan bagimu. Haleluya. Dihambat. Tuhan bilang, ini terlalu kecil, ada yang lebih besar. Ada yang lebih dahsyat dari yang kau pikirkan, itu kusiapkan bagimu. Tapi kapan itu terjadi? Kalau hati kita lulus. Kalau enggak lulus hati kita, enggak jadi. Kalau bersungut-sungutnya, kalau dongkolnya hati, kalau kebencian kita sama orang, menyimpan kepahitan kita sama orang lain, enggak jadi. Batal semua. Harusnya sudah disediakan Tuhan keranjang-keranjang berkatnya. Ini kepada Johnny Hutajulu, bukan Bapak ya, karena Yesus enggak panggil Bapak sama Bapak kan. Jadi misalnya ini untuk Johnny Hutajulu udah disediakan keranjang. Ini untuk Yanti Simamora. Ini untuk Yohana Panggabean. Ini untuk Joy Jega. Sudah tertentu itu semuanya. Tetapi kadang-kadang walaupun diperuntukkan kepada kita, bisa nanti jadi orang lain menerima disebabkan oleh diri kita sendiri.
Bagaimana caranya? Sungut-sungut, bimbang, tawar hati, tidak percaya, duniawi, kedagingan, jatuh dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Berkat yang harusnya bagian kita dipindahkan kepada orang lain. Itulah yang disebut tadi kata firman Tuhan ini. Apa tadi dikatakan firman Tuhan tadi? Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Jangan biarkan berkatmu pindah kepada orang fasik oleh karena perbuatanmu. Jangan biarkan berkatmu pindah kepada orang fasik karena ketawar hatianmu, karena kebimbanganmu, karena kedaginganmu, karena keduniawianmu. Berjalanlah selalu dalam roh dan kebenaran. Hiduplah senantiasa dalam hadirat Tuhan. Berjalanlah senantiasa dalam terang Kristus, saudara yang kasih. Maka berkat yang menjadi bagian kita itu tidak bisa dicuri. Bahkan jikalau ada yang pernah hilang dari hidup kita, dicuri oleh iblis. Ada kalanya dicuri oleh belalang pelahap, dicuri oleh belalang pindahan, dicuri oleh belalang pengerip, belalang pelompat, dicuri dari hidup kita. Habis lenyap, enggak tahu kita kemana, habis. Kata Tuhan, ketika kita kembali dengan segenap hati kita, Tuhan akan pulihkan 7 kali lipat. Amin. Apa yang pernah hilang dari dirimu? Kesehatan, berkat keuangan, pekerjaan, entah apakah itu. Kalau Yesus belum datang, Tuhan berjanji Tuhan sanggup pulihkan 7 kali lipat. Kalau sudah ditemukan hati kita berkenan kepadanya. Jadi yang perlu itu saudara, terus mengejar perkenanan Tuhan. Terus mengorek hati kita, mengoreksi hati kita. Setiap pagi katakan, selidiki hatiku Tuhan, apalagi Tuhan yang kurang. Di dalam hal apa Tuhan? Dalam hal apa? Selidiki terus. Oh iya, kau masih gampang marah. Oh iya, Tuhan berubah aku. Oh masih gampang kau tersinggung. Oh iya, Tuhan berubah aku. Bukan malah tersinggung. Bukan ketika ditegur malah tersinggung. Terus memperbaiki diri. Terus memperbaiki diri. Dan ketika kita terus memperbaiki diri di hadapan Tuhan, sampai satu saat, karena kita terus memperbaiki diri di hadapan Tuhan, sampai satu saat kita lupa meminta berkat dari Tuhan. Kita lupa minta kebutuhan kita. Pokoknya hanya mau menyembah Dia, hanya mau menenangkan hati Tuhan. Kita udah lupa berkat-berkat itu, seperti pokoknya lupa, seperti nggak itu pergumulan kita, nggak bergumul untuk itu sama sekali. Justru ketika itulah berkat-berkat itu malah dicurahkan. Itu sering saya alami saudara. Itu sering kali saya alami. Sering kali kami alami. Bergumul terus untuk jiwa diselamatkan, untuk perkenanan Tuhan, untuk pengampunan Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, tolong kami. Bawa kami terus masuk dalam hadirat Tuhan. Justru ketika hati itu terus, justru di saat seperti itu berkat datang. Kadang-kadang orang yang tidak masuk di akal, orang yang tidak terlalu dekat, ya, bukan jemaat, ya, kadang-kadang mengirimkan berkat. Bu, minta nomor rekening Ibu. Untuk apa? Ada berkatku Bu, ada rezekiku Bu. Di saat justru hati saya tidak memikirkan itu semua. Di saat justru saya merasakan uang ini kadang-kadang untuk apa ya? Sebatas ininya, hidup sebatas ini aja. Enggaknya terlalu ini gitu, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, saudara. Tapi justru ketika kita enggak memikirkannya, kadang-kadang berkat itu jadi saat seperti itu datang. Dan jumlahnya banyak seperti yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, hati ini saudara kasih, jangan pernah berpaut kepada harta dunia ini. Ketika hati kita tidak melekat ke sana, yakinlah berkat itu pasti datang mengejarmu. Berkat yang mengejarmu, jangan saudara yang mengejar berkat itu. Ketika engkau mengejar berkat, berkat lari. Berkat akan hilang lenyap. Kejar pribadi Tuhan, sumber berkat itu. Maka sumber berkat itu yang mengalirkannya bagimu. Tepat pada waktunya. Jadi kalau seperti sekarang, seperti kering, seperti gak ada berkat, gak usah takut. Ditabung Tuhan itu untukmu, haleluya. Disimpan.
Nanti rapel dari Tuhan. Haleluya. Unang pola idok kena tong Tuhan. Apa leleku rapeli dah. Nggak 1 tahun, 2 tahun. Ano pagoda kuan non sonari ma Tuhan. Bukan kita mengatur Tuhan. Tepat seperti waktu yang diinginkan oleh Tuhan. Di situ rapelnya itu datang mengalir. Sampai kita ketika datang berkat itu menganggap berkat datangnya biasa aja gitu. Seperti nggak ada yang wah gitu. Seperti sukacita. Enggak lagi, biasa aja gitu. Biasa aja. Harus berkat itu biasa aja. Makanya anak-anak Tuhan kalau datang berkatnya diposting-posting di Facebook masih duniawi. Kedagingan itu saudara. Masa kebanggaan mesti dipamerkan berkat uang saudara. Iya aku dapat berkat tadi ini, posting. Laku jualanku ini, nggak harus uangnya itu diposting. Tapi kalau jualanmu itu pamerkan boleh, supaya datang pelanggan. Ya, buat semuanya, pakai medsos itu bisa untuk menjadi berkat bagi kita, saudara bisa. Ini buka celengan pun bikin di Facebook. Anda buka celengan aja buat di Facebook. Nah, itu orang dunia saudara, mereka lah itu. Jangan kita, amin. Kalau ada orang seperti itu, mereka lah itu, bukan aku. Katakan amin. Haleluya. Kebanggaan kita bukan itu. Beli mobil buat di Facebook. Beli sepeda motor buat di Facebook. Enggak itu lagi kebanggaan kita Bapak Ibu. Kalau kita beli mobil, udah syukuri pakai, udah. Ngapain harus dipamerkan itu di Facebook? Seluruh dunia menyaksikannya saudara beli mobil. Ya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Harus mulai kita dewasa saudara. Di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Harus mulai dewasa. Kebanggaan anak-anak Tuhan. Bukanlah fasilitas. Haleluya. Walau fasilitas perlu. Perlukah fasilitas? Ya perlulah. Kalau enggak ada fasilitas di mana kita beribadah? Kalau enggak ada fasilitas di mana saudara duduk? Kalau enggak ada kursi? Bagaimana caranya kedengaran suara kalau enggak ada fasilitas mikrofon? Fasilitas itu perlu. Tetapi bukan itu kebanggaan. Semua itu hanya sarana. Haleluya. Sarana untuk memuliakan Tuhan. Mobil kita, rumah kita itu semua sarana untuk memuliakan Tuhan. Ada uangmu bangun rumah silakan, itu tidak dosa. Ya, ada uangmu beli mobil silakan beli, itu enggak dosa. Asal jangan hasil tipu daya, asal jangan karena utang piutang yang tidak bisa dibayar, saudara. Ya, di kredit mobil tapi enggak bisa dibayar, jangan sampai. Ya, kalau sanggup membayar silakan nikmati. Tidak ada salahnya di situ. Tapi jangan pernah itu menjadi kebanggaan. Jangan pernah itu menjadi prioritas dalam hidup kita, saudara. Dan menilai orang, jangan pernah ukur dari kekayaannya. Haleluya. Jadi kalau anak-anak Tuhan di sini, saudara, jangan ukur dari hartanya, saudara. Ukur dari ketaatannya. Hatinya yang taat kepada Tuhan. Hatinya yang mencintai Tuhan. Pengorbanannya kepada Tuhan. Itu saudara yang kasih. Bagaimana pengorbanannya buat Tuhan. Bagaimana dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Bagaimana dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu harusnya penilaian anak-anak Tuhan. Walaupun banyak orang berkata saudara. Kalau ibu gembala holan namora di sini. Holan orang kaya di situ. Tanya Pak Huta Julu ini Pak Huta Julu. Dekat dengan gereja. Berapa kali saya kunjungi Pak Huta Julu. Saya enggak pernah kunjungi, saya anggap sudah dewasa, bertumbuh sendiri. Tapi yang selalu kami kunjungi itu, orang yang layak diperhatikan. Yang sakit lah, yang banyak pergumulan lah, yang banyak masalah lah. Itu yang dikunjungi saudara. Jadi kalau orang yang sudah dewasa, sudah pelayan, mau minta perhatian lagi saudara, oh enggak waktunya lagi. Ya, makanya kami selalu memperhatikan jiwa baru. Kalau udah dewasa, silakan sama-sama kita memperhatikan orang lain. Memperhatikan jiwa baru. Jadi perhatian kita itu selalu jiwa baru. Walaupun banyak ada sebagian jemaat berkata, Ido mulai bukan bala akan amora Ido dirangkul-rangkul. Soya tusi naroha mak. Toy mak, ayo mak pamotoan naroha mak. Itulah yang tahu dia, ya udahlah.
Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita saudara yang kekasih, semakin hari semakin dewasa di dalam mengenal Tuhan. Cinta kita harus semakin mendalam kepada Tuhan. Kasih kita harus semakin mendalam kepada Tuhan. Sebentar kita baca Amos 9 ayat 14. Bahwa ada kalanya orang percaya juga harus melewati jalan-jalan yang licin. Silakan Pak. Amos 9 ayat 14 demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di sini membangun kota-kota yang licin tandas. Kenapa justru di kota-kota yang licin tandas? Kenapa enggak sekalian aja di tanah yang subur Tuhan tunjukkan untuk menanam kebun buah-buahan supaya menikmati hasil? Tidakkah Tuhan sanggup sekalian menyediakan lahan yang subur? Kenapa mesti kota-kota yang licin tandas, tanah yang gersang? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kesukaran itu diizinkan Tuhan membuktikan kemahakuasaan Tuhan. Karena memang kalau udah dasar tanah kita subur, kita tumbuh, kita tanam buah-buahan di situ tumbuh, ya itu lazim, itu biasa. Tetapi sudah kasih di tanah yang licin tandas. Makanya lihatlah bangsa Israel itu saudara. Kalau kata orang yang sudah pergi ke sana, memang tanahnya itu tandus. Tanah di Israel itu tandus. Tetapi lihatlah saudara, mereka lah pengekspor buah anggur yang sangat bagus-bagus. Sayur-sayuran mereka, buah-buahan mereka. Karena janji Tuhan membangun sudah yang kekasih kota-kota yang licin tandas. Menanam anggur dan menikmati buahnya. Firman itu digenapi. Hanya buah anggur kah? Tidak. Itu hanya contoh. Di tanah-tanah yang licin tandas seperti suram, seperti tidak ada, mungkin ada hasil, seperti tidak mungkin, kemustahilanlah kita mendapatkan berkat di situ. Kering kerontak, tidak ada, sepi, nggak mungkin lah. Apapun yang kita kerjakan nggak mungkinlah tumbuh di situ. Tanah itu sangat tandus. Apapun yang kita jual di situ nggak mungkinlah laku karena daerah itu sangat minus. Itu menurut akal manusia. Tetapi Tuhan berkata, saudara kasih, di tengah-tengah seperti itulah Tuhan akan membuat kebun-kebun buah anggur kita akan berbuah-buah lebat. Jadi kesukaran yang kita hadapi akan membentuk karakter yang kuat di dalam kita. Itunya tujuan Tuhan. Kesukaran-kesukaran yang kita alami itu adalah membentuk karakter kita menjadi karakter yang kuat di dalam Tuhan. Tanpa kita melewati proses sudah kasih, karakter kita nggak kuat. Cenderung kita sombong, cenderung kita tinggi hati, saudara. Tetapi ketika kita melewati banyak proses, makanya perhatikan kalau mulai siakumu mulai naik, saya perhatikan itu juga di antara kita. Kalau siaku kita mulai menaik, ada lagi di proses Tuhan lagi, proses. Makanya nggak usah terlalu lama kita buat seperti itu, saudara. Buat bertingkah, ya, mengeraskan hati, bersungut-sungut terus, ya, mulai naik siaku kita terus, saudara kasih. Mulai kita menembongkan diri. Nah, diproses kembali bagi kita anak-anak Tuhan. Nah, lalu kita berkata, kenapa Tuhan? Udah sekian tahun aku kirim Tuhan, bolak-balik. Masalah ini, jujur kita Bapak Ibu, kadang-kadang hati kita nih yang kecutar hati, hilang hadirat Tuhan, mulai kedagingan, mulai duniawi, mulai puas akan berkat-berkat, mulai bangga kita akan berkat-berkat, mulai yang kita banggakan adalah itu berkat itu. Dan ketika kebanggaan kita berkat itu mulai Tuhan
Cemburu. Sudah mulai kau duakan aku ya. Sebenarnya saking cintanya Tuhan kepada kita. Tuhan enggak mau kita keluar sedikit pun dari hadiratnya. Dia ingin menikmati kita secara terus menerus. Jadi ketika kita mulai menyimpang, cemburu dia. Oh, sudah bukan aku lagi ya kesukaanmu. Sudah enggak aku lagi ya kebanggaanmu ya. Nah, mulai saudara. Jadi semuanya itu membentuk karakter kita. Jalan yang licin tandas itu saudara, juga sudah kasih pada akhirnya akan membuahkan hal-hal yang sangat manis kalau kita lulus melewatinya. Kalau kita lulus melewatinya, semuanya itu nanti menjadi buah-buah yang sangat manis. Ketika kita lewati masalah itu, lalu kita katakanlah satu saat, untunglah terjadi masalah itu. Kalau tidak terjadi masalah itu, enggak kualami seperti ini. Untunglah terjadi itu, supaya nampak hatiku siapa. Haleluya. Jadi kita bersyukur. Harus bersyukur kita ketika diproses oleh Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Tuhan proses lagi, katakan syukur Tuhan, apalagi ini Tuhan. Kuatkanlah aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Yang selalu saya katakan sudah kasih kalau saya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak pernah katakan lalukan masalah ini. Yang selalu saya katakan beri aku kekuatan menghadapi masalah ini. Bukan dilalukan masalah itu. Beri kita kekuatan untuk menjalaninya. Ketika kita punya prinsip seperti itu saudara, Tuhan akan segera membawa kita keluar. Karena Tuhan tahu hati kita saudara, bahwasanya kita siap dibentuk oleh Tuhan. Perapian dari semua musuh yang diserang terhadap kita, yang disemburkan musuh bagaikan api yang membakar kita saudara. Itu semuanya untuk memurnikan kita supaya tampil kita bagaikan emas murni. Kalau emas murni itu saudara, dia apa-apain pun itu tetap namanya emas. Mau dibakar, emas juga nih itu. Bukan seperti kayu. Kalau kayu udah dibakar, enggak kayu lagi nanti namanya itu, siap dibakar. Apa namanya? Debu, arang. Tapi kalau emas tidak. Mau dibakar, tetap emas. Mau dipijak-pijak, tetap emas. Mau dikubur di lumpur, tetap emas. Mau dicampakkan di atas atap, tetap emas. Mau dijemur 1 tahun, tetap emas. Yang dicari oleh Tuhan, iman yang teruji seperti emas murni. Yang tidak terombang-ambing. Yang tidak gampang sudah kekasih putus asa lagi. Yang tidak gampang hilang sukacita. Tetapi sudah stabil. Di dalam suka duka, di dalam berkat, di dalam kekurangan, di dalam kelimpahan, di dalam ketelanjangan, di dalam aniaya. Sudah stabil hatinya kepada Tuhan. Itulah yang sedang dicari oleh Tuhan saudara. Di antara umatnya di akhir zaman ini. Sebentar kita baca Yesaya 46:4. Yesaya 46:4. Yesaya 46:4 demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Percaya ini saudara. Sampai masa tua kita kalau Tuhan belum datang. Tuhan berjanji menggendong kita. Seringkali kita tidak merasakan kehadirannya. Sebab yang kita rasakan hanya ketika ada mujizat. Seringkali kita berpikir kalau sudah kacau balau semua banyak masalah di sana sini. Kita pikir Tuhan tidak ada lagi. Padahal justru di tengah-tengah kondisi seperti itu. Disitunya Tuhan sebenarnya nyata menunjukkan kuasanya. Untuk menolong kita. Otoritas dari Bapa di sorga. Dia yang punya kuasa yang sempurna. Dia yang punya kasih yang sempurna. Dengan otoritasnya dia akan mengangkat kita dari kejatuhan itu. Dia akan mengangkat kita dari keterpurukan itu. Dia akan mengangkat kita dari penderitaan itu. Dia akan mengangkat kita dari sakit penyakit itu saudara. Kita harus percaya. Maka oleh karena itu saudara, orang-orang percaya jangan takut kepada penderitaan apapun. Haleluya. Haleluya.
Jangan takut kepada penderitaan apapun. Bahkan kalau terjadi penderitaan di luar daripada apa yang kita bayangkan, akan terjadi ke depan, saudara. Itu akan terjadi ke depan. Aniaya akan terjadi. Penderitaan akan lebih besar. Apalagi kalau tiba waktunya Antikris menyatakan dirinya di bumi ini. Itu tidak ada, sudah kasih pilihan di situ. Tidak ada ampun di situ, saudara. Ada tantangan yang sangat besar. Ada aniaya yang sangat besar. Bagaimana kalau satu saat saudara diceploskan ke penjara karena iman percayamu? Bagaimana kalau hilang satu saat pekerjaanmu? Bagaimana kalau hilang satu saat semua yang kita miliki karena mempertahankan iman? Bagaimana? Saudara kekasih dalam nama Yesus, jangan takut terhadap apa yang kita derita. Dan firman Tuhan berkata, jangan takut ketika engkau diperhadapkan kepada pengadilan karena imanmu. Pada saat itu juga Tuhan akan mengaruniakan kata-kata hikmat di dalam lidah bibirmu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada orang yang mengadili kita. Itu kata firman Tuhan. Enggak usah pikir-pikirkan. Kalau sama aku nanti apa mau aku bilangnya? Apa mau aku bilangnya? Tuhan akan memberi jawaban. Jalani aja. Wahyu 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sampai di situ dulu, Pak. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sebagai orang percaya, jangan pernah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Siap menderita bagi Kristus. Siaplah menderita bagi Yesus, saudara kasih. Apapun yang terjadi, pertahankan iman percaya kita. Tetaplah setia bertekun di masa-masa kesukaran, di masa-masa kesulitan, di masa-masa tantangan yang berat sekalipun. Tetaplah setia, perjuangkan iman percayamu, saudara kekasih. Semuanya itu tergantung kepada kita, saudara. Kita pilih kau untuk berputus asa atau kita pilih untuk bersyukur. Itu berpulang kepada diri kita masing-masing. Ketika diperhadapkan sama kita hidup yang penuh tantangan, mana yang kita ucapkan? Bersyukurkah atau berputus asa? Itu tergantung kepada kita. Dan sebagaimana kita memilih, sebegitulah datang kepada hidup kita. Sesuai dengan pilihan kita, sesuai dengan tindakan kita, demikianlah terjadi di dalam masa depan kita, saudara kasih. Jadi hati-hati di dalam memilih. Pilih selalu jalan Tuhan, saudara. Walaupun berat resikonya. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan? Ayat selanjutnya di bawah, baca sendiri nanti sendiri di rumah. Efesus 6 ayat 10 sampai seterusnya. Kenapa saudara kasih harus kuat? Karena ada peperangan. Karena ada musuh. Ada penguasa-penguasa. Penguasa di udara, penguasa di laut, penguasa dari bawah bumi. Yang ingin menjatuhkan imanmu, yang ingin menerangmu. Tetapi janji Tuhan berkata, saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita dapatkan kekuatan itu? Kekuatan itu semua menginginkan kuat di dalam Tuhan. Tapi tidak semua sanggup kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kuat di dalam Tuhan? Mengucapkan gampangnya kuat di dalam Tuhan. Melakukan gak gampang. Itu gak mudah Bapak Ibu. Gak mudah. Karena saya juga manusia seperti saudara.
Saya lewati juga banyak masa-masa sukar. Saya lewati juga banyak masa-masa sulit yang tidak sanggup saya ceritakan, yang tidak sanggup saya mengatakannya karena banyaknya pergumulan itu. Kalau saya ceritakan nanti di sini, saudara, nggak pulang-pulang kita sampai nanti malam, saudara. Begitu panjang lebar yang dialami perjalanan hidup dalam mengiring Tuhan. Banyak tantangan, banyak persoalan yang dilalui. Tetapi sudah kasih semua bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita kuat di dalam Tuhan, jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Itu kekuatan kita. Kekuatan itu datang ketika kita melekat dari hadirat Tuhan. Sama seperti HP itu, kalau tercas dia, maka dia kuat, bisa dia dipergunakan. Tetapi kalau sudah lobet dia, walaupun HP-mu harga 10 juta, kalau sudah lobet nggak bisa dipakai. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Kalau nggak ada terhubung ke sorga, walaupun kita baik, walaupun kita tulus, walaupun kita menurut kita tidak mengkhianati orang, tidak mencuri, tidak merampok, tidak berzina, tetapi tidak ada persekutuan dengan Tuhan, kita juga nggak bisa kuat. Makanya banyak orang kita kenal baiknya dia, jujurnya dia, tidak mau dia melakukan yang jahat sama orang. Dia memang orang yang baik-baik perilakunya. Tetapi setan menyerang. Kenapa? Karena hanya lewat persekutuan kita dengan Tuhan, kita menjadi kuat. Tidak ada manusia yang kuat dengan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang kuat dari dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang memberi kekuatan. Makanya jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan pernah mengandalkan kepintaranmu sendiri. Andalkanlah Tuhan yang besar. Andalkanlah Tuhan kita yang ajaib, saudara kekasih. Karena Tuhan kita itulah yang senantiasa memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Nah, ada beberapa hal sedikit lagi saudara. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan menghadapi masa yang sukar. Pertama, secara singkat aja supaya menghemat waktu. 1. Rahasia supaya kita selalu kuat di dalam kesukaran. Ada rahasia supaya kita kuat menjalani kesukaran hidup. Pertama, mata harus memandang kepada kebesaran Tuhan. Itu yang paling utama. Mata memandang kepada kebesaran Tuhan. Ketika mata kita hanya memandang kepada masalah, ketika mata kita hanya memandang kepada pergumulan-pergumulan itu, kita tidak akan kuat. Tetapi ketika kita memandang Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi, yang mengendalikan segala sesuatu, yang menciptakan alam semesta, pemegang kendali kuasa di bumi dan di sorga, itulah Tuhan yang kita sembah, itulah Tuhan yang kita percaya. Ketika mata kita memandang ke sana, maka masalah kita itu menurut kita menjadi kecil, bukan menurut Tuhan. Kalau menurut Tuhan nggak ada masalah kecil sama Tuhan, nggak ada masalah besar. Sama Tuhan semua masalah itu sama. Mau masalah penyakit demam sama penyakit parah, sama Tuhan sama. Sama Tuhan. Kita yang membeda-bedakan itu. Tetapi bagi kita, bagaimana caranya supaya kita kuat di dalam menghadapi masa sukar? Selalu mata kita memandang kepada Tuhan yang besar. Katakan, Tuhanku besar. Tuhanku besar tapi lemas, enggak yakin aku. Tuhanku besar, katakan dulu. Nampaknya saudara dari wajahnya, percaya enggak? Sungguh-sungguh Tuhannya besar atau enggak? Atau hanya di dalam mulut? Katakan dulu dengan iman, Tuhanku besar. Amin. Kalau Tuhanmu besar, masalahmu kecil. Semua bisa dilenyapkan oleh Tuhan. Berjalan dalam iman. Percayai saudara kasih. Teruslah berdoa. Teruslah kobarkan api Tuhan di dalammu. Jangan pernah menyerah kepada masalah. Kobarkan api Tuhan di dalammu. Menyala-nyala berdoa. Bukan hanya sekedar berdoa. Berdoa dengan menyala-nyala. Berdoa dengan gairah. Berdoa dengan semangat. Ya. Jadi di sel grup kita kalau berdoa,
Jangan hanya sekedar memenuhi foto-foto, tetapi benar-benar luapan hati yang mau menyala berdoa. Luapan kobaran api itu sudah kasih harus ada dalam diri kita, saudara. Makanya sekali-sekali videonya dikirim Bapak Ibu untuk menguatkan yang lainnya. Bagaimana cara kita berdoa? Apakah kita ngantuk nih atau gimana ya? Semangatnya berdoa, jangan hanya foto, bila perlu videokan saudara ya. Sekali-sekali lah, jangan setiap berdoa hanya videokan, nanti nggak berdoa saudara, hanya video-video terus, ya kan gitu saudara ya. Nah sekali-sekali boleh dikirim saudara ya, bagaimana semangat kelompok sel grup kita itu sudah kasih berdoa di hadapan Tuhan ya. Kita akan terus tingkatkan ini, kita akan lipat gandakan terus sampai kita lihat keajaiban terjadi di bumi ini. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan di kabupaten kita. Sampai kita lihat di tanah Batak ini ada kemuliaan Tuhan, ada kebesaran Tuhan saudara. Jadi kita tingkatkan, bukan malah melorot. Doa-doa sel grup itu masih setiap pagi bergiliran. Kita akan buat ke depan jadwal doa malam per sel grup. Kita akan buat juga bersama-sama di sini doa pagi saudara ya. Bagi yang siap harus kita mulai berkobar, lebih lagi berkobar. Lihat Tuhan kita yang besar. Di masa-masa kegelapan memenuhi bumi ini, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, saya percaya kita akan melihat keajaiban yang luar biasa. Kita akan lihat mujizat-mujizat yang besar terjadi saudara. Kalau kita tidak redup berdoa, asallah kita sering kasih terus menyalakan api Tuhan. Yang kedua, supaya kita tetap kuat di dalam masa sukar, jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan baik mengasihi kita. Kalau kita merasa tertuduh ada dosa, cepat-cepat aja minta ampun. Udah selesai, Tuhan itu Bapa yang baik saudara. Kalau kita berdosa tadi, jatuh dalam dosa. Lalu kita tertuduh, aku dan layak biau. Martang yang piau dan galusi Tuhan petangnya aku. Goda kiat dosaku. Gak usah saudara. Kalau sadar berdosa katakan Tuhan, aku jatuh. Jujur, jangan tutup-tutupi. Jangan sok suci di hadapan Tuhan. Kalau berdosa katakan berdosa. Tuhan berdosa aku tadi, dusta aku tadi. Tuhan berdosa aku tadi, marah aku tadi. Kuduskan aku Tuhan. Basuh aku dengan darah-Mu Tuhan. Malas-malasan aku seminggu ini, tidak menyala aku berdoa. Ampuni aku Tuhan. Cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita sudah minta ampun, yakin pertolongan Tuhannya. Jangan pernah ragu. Jangan pernah mau dituduh, karena pekerjaan setan itu menuduh, mendakwa siang dan malam. Itunya pekerjaan setan itu. Enggak layak kau, banyak dosamu, enggak mungkin kau dijawab, enggak benar kau, hidupmu tidak benar. Itunya semua dakwaan daripada setan. Jangan mau didakwa oleh setan. Jangan pernah ragukan bahwasanya Tuhan baik menolong kita. Tapi sebaliknya, banyak juga anak-anak Tuhan gitu. Tuhan itu baik kok, diampuni dosaku. Tuhan itu baik, tiap hari ampuni dosa kami Tuhan. Tiap hari minta pengampunan dosa. Karena tiap hari berdosa. Janganlah tiap hari juga kita berdosa saudara. Kita harus berjuang melawan dosa. Kita harus bergumul melawan dosa. Sebagaimana kita bergumul melawan penyakit, demikian kita harus bergumul melawan dosa. Kita kan rata-rata kalau melawan penyakit kan bergumul. Seberapapun habis uang, tidak peduli, yang penting sembuh. Kenapa enggak seperti itu kita berjuang melawan dosa itu? Bergumul melawan dosa. Dosa itu memang ada karena kita sudah lahir dalam dosa. Tapi kita harus berjuang. Bergumul, harus merdeka kita dari dosa itu. Haleluya. Harus sudah kasih hari lepas hari. Walaupun belum sempurna. Memang enggak sempurna. Kadang-kadang kita jatuh bangun. Enggak apa-apa, Tuhan enggak marah kok. Sama seperti anak-anak kita baru berlatih jalan kan. Mana marah kita saudara. Jalan, tiba-tiba jatuh dia. Mana ada tiba-tiba orang tua marah. Gak ada itu. Udah bangkit lagi nak. Pintar. Kan gitu kita. Sama anak-anak kita kan. Gitu juga Tuhan. Sudah mulai kita berdiri atas firman. Jatuh lagi. Tuhan gak marah. Bangkit lagi nakku. Bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Tapi jangan sengaja. Ya udah aku jatuhkan aja. Nanti dibangkitkan Tuhan itu. Udahlah gak apa-apa. Aku jatuhkan aja diriku. Sengaja bermain-main dalam dosa. Dosa yang disengaja ingat
tidak ada pengampunan. Dosa yang disengaja, ingat itu Bapak Ibu, tidak ada pengampunan. Jangan sengaja berbuat dosa. Harus lawan, bergumul. Bergumul untuk keluar dari dosa itu. Supaya kita sudah kasih berkemenangan bersama dengan Tuhan saudara. Teruslah bekerja bagi Tuhan. Jangan pernah capek, jangan pernah bosan. Terus bekerja bagi Tuhan, terus pelayanan. Makanya yang melayani Tuhan itu sudah kasih selalu akan bertahan saudara. Kalau dia terus bekerja bagi Tuhan. Kenapa saudara? Ketika kita melayani, orang lain dikuatkan, kita juga dikuatkan. Makanya kesaksian Johnny Pardede kan, Pak Johnny Pardede kan kejatuhannya perzinahan. Jadi saya bukan mempermalukan dia, itu kan kesaksian dia sendiri di YouTube, di mana-mana seperti itu. Jadi bukan memberitahu kelemahannya, bukan. Kesaksiannya secara langsung berulang-ulang. Dia hanya kejatuhannya perzinahan. 1000 katanya pacarnya, istrinya 1, istri gelapnya 1000. Bayangkan itu saudara. Itulah laki-laki saudara, ya. Tapi bukannya laki-laki, perempuan juga banyak seperti itu. Tapi nggak ada di sini, di sananya banyak. Kalau di sini nggak ada itu. Haleluya. Nah, kesaksian Johnny Pardede melawan perzinahan itu, tiap hari dia melayani. Karena kalau nggak melayani dia katanya terpancing. Kadang-kadang mau istirahat misalnya dia di hotel, kan perempuan-perempuan menyodorkan diri. Zaman sekarang ini bukan laki-laki mencari perempuan, perempuan menyodorkan diri. Tapi perempuan yang mana? Perempuan yang tidak tahu diri. Haleluya. Kalau perempuan yang tahu jauhi dirinya tidak akan mungkin melakukannya. Nah, kalau sudah ditebus oleh darah Yesus, menjaga kesucian benar di hadapan Tuhan. Nah, kesaksian Johnny Pardede, dia bebas dari perzinahan. Tiap hari dia melayani, tiap hari melayani. Tiap hari melayani. Makanya sampai dia sakit tenggorokan, kanker tenggorokan dia. Udah hampir mati dia hari itu. Masih baru. Karena terus dia melayani kemana-mana tiap hari. Dalam 1 hari mau 3 kali. Pagi, siang, sore, malam. Kemana-mana di seluruh Indonesia, kemana-mana. Kemana-mana hanya melayani. Hanya keinginannya satu, berjuang melawan dosa. Demikian kita harus berjuang melawan dosa. Jangan kita sudah lama ikut Tuhan, dosa yang satu itu aja terus. Itu aja terus. Jangan, harus kita berjuang keluar dari dosa itu saudara. Dan yang keempat, harus kita terus memuliakan Tuhan dengan cara di masa-masa sulit kita bisa bersuka cita. Di masa-masa sukar kita bisa bersorak-sorai. Sebentar kita baca Habakuk 3:17 dengan cepat Pak sampai 18. Habakuk 3:17. Habakuk 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, saudara kekasih, kalau kita mau memuliakan Tuhan di tengah-tengah kesukaran, kita harus sanggup bersorak-sorai. Kita harus sanggup bersuka cita. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, apalagi yang tidak sempurna di situ penderitaan itu. Semua sempurna penderitaan di situ. Semua habis ludas-das, nggak ada lagi yang tersisa. Semua dari segala sudut mengecewakan. Dari segala sudut mengecewakan. Setiap apapun yang dikerjakan mengecewakan. Semua orang mengecewakan. Tetapi sudah yang kekasih, kitab Habakuk berkata, di saat seperti itu kita harus bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Ketika kita bersuka cita, mujizat akan terjadi. Dikatakan oleh firman Tuhan di bawahnya tadi, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Kenapa kita sanggup bersorak-sorai? Karena Tuhanlah kekuatan kita. Kenapa kita sanggup beria-ria? Karena Tuhanlah kekuatan kita. Dan yang terakhir sudah kekasih, yang kelima,
Tetap tenang di dalam Tuhan. Di dalam situasi yang rumit, kacau balau semua, latih diri belajar tenang. Jangan gampang gusar. Jangan gampang gusar, saudara. Belajar tenang menghadapi masalah. Amsal 14 ayat 30 kita baca bersama-sama. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi untuk menaikkan imun tubuh kita, yang terutama di masa COVID ini, saudara, untuk menaikkan imun tubuh kita, ketenangan hati, ketenangan jiwa, sukacita dari sorga, hidup dalam hadirat Tuhan, itu menaikkan imun tubuh kita. Memang tidak salah makan vitamin, makan makanan bergizi, jemur matahari, olahraga dan lain sebagainya, ya. Kami saudara, apalagi Pak Gembala ini sering saya peringati, janganlah Pak begitu. Gak peduli kemana-mana melayani orang, saudara. Tapi puji Tuhan tidak pernah kena, saudara. Sampai sekarang masih sehat, saudara. Ya, masih sehat. Sehat karena pertolongan Tuhan, saudara. Pergi kemana-mana mendoakan orang sakit. Di ruang ICU, saudara, di rumah sakit. Berapa kali Pak Gembala pergi mendoakan. Bisa aja alasan saudara, COVID ini, kayak mana caranya ini. Tetapi pergi, saudara, tetapi Tuhan melindungi. Hati yang gembira itu menguatkan imun tubuh kita. Tenang, jangan panik. Belajar tenang, belajar bersukacita. Makanya kalau memuji Tuhan itu bersukacita, saudara. Ya, beria-ria. Salah satu menaikkan imun tubuh yang paling mujarab, sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Latih dirimu selalu bersukacita. Walaupun kita pakai ini semua masker, sanitizer, apa segala macam, saudara, itu tidak sempurna melindungi dirimu. Tetapi Tuhan sempurna melindungi dirimu. Hadirat Tuhan sempurna melindungi setiap kita di tempat ini, saudara yang kasih. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya, haleluya.